Ihdinas siratal mustaqim. Adapun kita, rata-rata kajian kita haditsnya satu, syarahnya berjam-jam. Kenapa? Karena kecerdasan kita untuk memahami agama nggak seperti para ulama di masa lalu. Ya, kita dipenuhi dengan maksiat. Kadang niat kita menuntut ilmu kurang bersih. Ya, banyak apa? Ad-daram. Banyak kotoran-kotoran dalam hati kita. Ya, menuntut ilmu, subhanallah di depan ustadznya dicari kelemahannya ustadznya. Belum terjadi. Sering kita alami, ya. Kalau saya tentunya banyak kesalahan. Lah ini ustadz-ustadz kibar. Duduk murid cari an-nuqat min akhta'i. Kesalahan-kesalahan yang perlu dijadikan, ini ustadz ini punya salah dalam bahasa Arab tadi salah satu. Harusnya nasab dibaca rafa. Harusnya ditulis semua sampai sedetail-detailnya. Sibuk mencari aib orang lain, gak sibuk mencari aibnya sendiri. Nah, makanya dakwah kepada orang awam kadang apa? Lebih nyaman. Masuknya itu halus, enak. Mereka alal fitrah. Tapi sebagian orang ikhwan kadang apa? Subhanallah. Nah, ini niatnya gak bersih. Gimana dia dapat berkah ilmunya ustadz yang menyampaikan kalau niatnya mencari aib? Ya, sebagaimana wasiat Syekh kami, Syekh Abdullah Al-Mar'i. Dia menasihatkan, kalau kalian duduk di sini mencari kesalahan saya, jangan harap berkah dari Allah dari ilmu yang kalian dapat. Gimana kalian gak percaya sama ustadz kalian? Nah, lah ini ustadz ini sudah keliling. Lah Syekh ini lebih keliling lagi. Ke Saudi, ke Yaman, dari kota ke kota, dari ke Saudi, kemudian sedangkan beberapa ustadz diantaranya ada yang di Madinah, ya, imam mereka mulazamah, imam mereka di jamiah, ada yang di Yaman, ada yang di Sudan. Mereka itu sudah mengorbankan waktu, mengorbankan harta, meninggalkan keluarga, ya, membiarkan waktunya yang harusnya menikah ditunda dan lain sebagainya. Perjuangan. Allah berikan keberkahan pada mereka. Nah, orang yang menuntut ilmu itu hanya ilmu instan. Apa maksudnya? Seorang ustadz itu sudah mengkompilasi ilmunya dari beberapa syekh, dari beberapa kitab yang dia baca, siap disajikan instan untuk para pendengar. Para pendengar gak perlu buka kitab satu-satu, gak perlu safar ke luar negeri. Nah, ini sibuk mencari kesalahan. Ya kalau sibuk cari kesalahan, gak ada ceritanya orang bebas dari kesalahan. Nah, antara ahlu sunnah harus apa? Tarahum, ta'alluf fima bainahum, saling sayang menyayangi dong. Tarahum, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan dakwah. Ya, saling menguatkan dakwah ini penting. Rahimahullah. Untuk apa? Memurnikan ikhlas kita. Nah, memurnikan ikhlas kita. Subhanallah, ada di sana ustadz yang ahli jago dalam fikih, Ustadz Aminur Baif. Ya, apalagi fikih tentang waris, jual beli, muamalah jual beli, ada bidangnya sendiri. Ya. Kemudian saya bukan ahlinya. Ya, saya nggak berani menjawab pertanyaan yang bukan keahlian saya. Kita serahkan kepada ahlinya. Ada Ustadz Erwandi, kita serahkan pada Ustadz Erwandi. Ya, jagonya dalam ilmu tauhid, akidah, misalkan seperti Ustadz Firanda, serahkan pada Ustadz Firanda. Ya. Ada ilmunya yang mengupas, katakan ada seorang ustadz membahas Tibun Nabawi, ya serahkan perkara itu kepada ustadz yang bahas Tibun Nabawi. Orang gak paham Tibun Nabawi, bahas Tibun Nabawi, ya bahasanya lain. Seorang guru bahasa Inggris ngajar bahasa Inggris kedokteran, gak akan paham bahasa Inggris kedokteran. Ya, dia ngajar gak paham istilah-istilah kedokteran. Sama, ada perkara-perkara Tibun Nabawi, di situ ada mustalahat at-tibbiyah, mustalah-mustalah istilah bahasa kedokteran Arab klasik dipakai. Seperti apa? Di situ ada balgham, ada riya. Riya itu muncul dari mana? Dibahas. Larinya kemana? Ya, sifatnya kalau orang kena riya itu dingin atau panas. Kalau bukan fannya, jangan memberi fatwa yang bukan fannya. Ya. Apa? Addu ila ahliha. Serahkan kepada yang ahlinya. Nah, dan saya bukan ahlinya. Saya hanya mengupas, berusaha membaca, mengumpulkan dari beberapa kitab. Nah, dan tentunya apa? Tentunya saling melengkapi.
memberikan faedah. Barakallahu fikum. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun.